Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan kalian dalam keadaan sehat dan siap menerima materi pembelajaran hari ini. Tentu harapannya agar pembelajaran hari ini dapat berjalan baik dan efektif. Untuk itu, mari kita simak materi berikut. Baik anak-anak, kita belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, dimulai dengan tumbuhan sahabatku. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan dan mengembangkan tulisan menjadi paragraf dengan menggunakan bahasa sendiri. Tujuan kita belajar hari ini, kita akan menentukan ide pokok dan informasi penting pada paragraf. Setelah kalian menemukan ide pokok, kita akan belajar mengembangkannya ke dalam bentuk tulisan. Ingat, gunakan bahasa sendiri. Nah anak-anak, sebelum kita belajar menemukan informasi, kalian harus tahu apa sih informasi itu? Informasi adalah data yang disimpan, diproses, ditransmisikan atau penerusan, pengiriman, dan lain-lain. Bagaimana caranya? Nah pertama, kalian harus membaca dengan melakukan pergerakan mata dari atas ke bawah dengan cepat. Setelah mulai menemukan, lakukan perlambatan. Bila sudah ditemukan, lakukan pemfokusan. Setelah itu, lakukan penuntutan untuk memiliki sebuah bentuk dari pemahaman. Untuk menemukan informasi atau isi dari bacaan, kita dapat menggunakan beberapa kata tanya. Contohnya, apa? Digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa. Siapa? Untuk menanyakan orang atau pelaku. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Mengapa? Untuk menanyakan sebab. Bagaimana? Untuk menanyakan keadaan atau cara. Ingat, setelah itu kalian rangkum. Tidak ditulis seluruhnya, hanya bagian-bagian penting di tiap paragraf. Selanjutnya, kita belajar menentukan ide pokok. Ibu yakin kalian sudah pernah belajar di kelas sebelumnya. Nah anak-anak, apa sih nama lain dari ide pokok? Yaitu gagasan utama atau pokok pikiran. Bagaimana cara menemukannya? Kita temukan dulu kalimat utama. Karena di dalam kalimat utama ada ide pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Yang perlu kalian ingat adalah kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Ada beberapa ciri-ciri kalimat utama. 1. Memiliki cakupan makna yang luas. Dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kalimat lain. Sebagai induk kalimat pada paragraf. Dapat dikembangkan menjadi paragraf menggunakan beberapa kalimat tanya agar dapat menemukan kalimat penjelas. Ingat, di dalam satu paragraf hanya ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Mari kita baca teks berikut. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah anak-anak, perhatikan teks berikut. Pada teks yang di bawah terdapat kalimat yang berwarna merah. Nah di situ kita dapat membedakan yang mana kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Ya baik, gunakan kata tanya apa. Apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut? Ya, teks tersebut membahas tentang jagung. Berarti ide pokoknya adalah jagung. Kalimat utamanya adalah
Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Selanjutnya, di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya, mengembangkan tulisan menggunakan bahasa sendiri. Di sini, Ibu mengambil ide pokok dan kalimat utama pada teks sebelumnya, dan Ibu kembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri. Dari kata tanya apa, Ibu menemukan jawabannya, sehingga terciptalah kalimat pendukung dan penjelas yang Ibu kembangkan berdasarkan kalimat utama dan ide pokok. Nah, anak-anak, kalian dapat mengembangkannya menggunakan bahasa sendiri dan berdasarkan dari kalimat utama dan ide pokok yang akan kalian kembangkan. Dan kalian juga dapat menggunakan jawaban dari beberapa kata tanya. Contoh, apa, mengapa, siapa, dan sebagainya. Nah, anak-anak, baik, Ibu akhiri sampai di sini penjelasan Ibu. Kita akan melanjutkan dengan mengisi soal-soal latihan. Ingat, teliti membaca soal agar jawaban kalian dapat dijawab dengan tepat. Selamat mengerjakan. Pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.